Nyoman sempat Pak Nyoman sempat sharing ya bagi Firman tentang buah badam. Di situ Bapak menyampaikan bahwa buah badam adalah buah yang selalu berbuah, tidak mengenal musim. Ya, dan dia berbuah pada setiap awal tahun ya, saat semua tanaman atau pohon-pohon yang lain tidak berbunga, tidak berbuah, pohon badam ini sudah berbuah. Ya, jadi kita nanti belajar tentang pohon badam. Oke. Nah, ini sekilas ya, saya ambil dari Google Form. Ya, di sini dibahas bahwa badam itu adalah buah almond. Ya, biasa kalau kita kenal itu sebagai kacang almond ya. Kemudian disebut juga badam adalah amandel, mungkin karena bentuknya yang seperti amandel ya, jadi disebut sebagai buah amandel. Nah, badam ini adalah merupakan bagian dari keluarga Prunoidae, dari keluarga Rosaceae. Ya, mengapa Rosaceae? Kemungkinan karena rose ya, rose itu kan mawar. Jadi bunganya itu berbentuk atau mirip seperti bunga rose, seperti bunga mawar. Ya, kemudian tumbuhan ini berada di klasifikasi yang sama dengan persik dalam subgenus Amygdalus di dalam Prunus. Jadi ini adalah nama-nama spesiesnya, jenis spesiesnya. Jadi khusus untuk badam itu sendiri, dia adalah masuk atau nama latinnya itu disebut sebagai Prunus. Prunus amygdalus dan juga ada Prunus dulcis. Nanti saya akan bagikan dengan kalian bahwa kalau yang amygdalus ini jenis badam yang pahit, yang biasanya dia tidak bisa dikonsumsi secara langsung ya, hanya dimanfaatkan melalui pengolahan secara khusus, sehingga yang dimanfaatkan adalah minyaknya, khusus untuk yang di amygdalus ini. Nah, yang biasa kita konsumsi itu, yang biasa kita sebut sebagai kacang almond itu adalah jenis Prunus dulcis ya, dari varian dulcis atau jenis badam yang manis. Nah, ini kalian lihat nih. Ini sekilas saja ya, kita supaya mengenal badam itu seperti apa. Nah, ini ilustrasinya badam. Jadi dia memiliki kulit luar. Kalau untuk lebih enaknya untuk kita punya gambaran itu seperti mangga. Jadi kalau mangga itu dia kan satu famili dengan buah mangga, badam ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran buahnya. Jadi dia memiliki kulit luar, kemudian di dalam kulit lapisan keduanya itulah adalah daging buah ya. Kalau mangga itu biasanya kan daging buahnya biasa kita makan. Nah, terus ada bagian yang keras atau cangkang yang keras. Lapisan yang ketiga. Nah, lapisan yang keempat inilah yang biasanya adalah dikonsumsi ya untuk biji. Kalau ini biji almond atau biji dari badam itu sendiri. Nah, ini gambaran bunganya. Kemudian ini alat perkembangbiakannya, putik sanama benang sari. Nah, keluarga badam. Nah, ini adalah gambaran ya buah bunga dari bunga badam itu sendiri. Jadi ada yang berwarna putih dan berwarna pink. Kalau yang berwarna putih ini seperti yang kalau kita lihat di film-film atau di YouTube atau di Google, yang tumbuh di tongkat harun itu warnanya kan putih. Nah, itu termasuk buah badam atau buah badam jenis atau spesies yang Prunus dulcis ya, yang manis. Jadi dia bunganya itu berwarna putih. Ini jenis varian yang dulcis. Nah, buah badam ini merupakan tanaman asli Iran, India, Palestina, Lebanon, dan beberapa daerah di Mesopotamia. Badam diterjemahkan sebagai almond
atau lebih familiar itu disebut sebagai kacang almond ya. Nah, kata badam dalam bahasa Indonesia dapat pula merujuk kepada pohon yang biji buahnya dapat dibuat minyak. Ya, ini kalau jenis untuk buah badam khusus untuk spesies yang badam itu sendiri yang dapat dibuat minyak itu adalah jenis yang pahit, yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Jadi dia termasuk jenis atau spesies Prunus amygdalus. Ya, itu yang dimanfaatkan minyaknya. Kalau yang untuk kacang almond itu Prunus dulcis. Ya. Nah, di sini disebut juga sebagai masuk dalam ketapang ya. Satu keluarga dengan ketapang, buah ketapang. Kalau kalian tahu, pasti kalian kenal nih buah ketapang. Atau biasa disebut nama spesiesnya itu Terminalia catapa. Ya, buah ketapang. Mirip seperti karena satu keluarga ya. Gambaran jelasnya nanti kita lihat ke depan. Nah, nama latinnya ini Prunus amygdalus, jenis badam yang pahit yang dimanfaatkan minyaknya, dan Prunus dulcis. Nah, ini jenis badam yang manis yang bisa langsung dikonsumsi. Ini yang kacang almond. Nah, ini ada dua jenis buah badam ya, seperti di depan tadi saya sebutkan bahwa ada badam yang pahit yang terkenal dengan minyaknya. Dia tidak bisa langsung dikonsumsi. Mengapa? Karena dia mengandung cyanida. Tidak boleh dimakan langsung, biasanya dijual dalam bentuk pasta atau minyak. Jadi dia memerlukan pengolahan secara minyak. Ya, jadi bunganya itu berwarna pink untuk mengenal karakternya ya. Dia jenis yang berwarna pink bunganya. Kemudian badam yang manis itu kacang almond itu bunganya berwarna putih. Nah, ini merupakan jenis varian dulcis. Nah, ini saya ambil beberapa gambar dari buah ketapang ya. Buah ketapang ini hanya sebagai gambaran untuk memudahkan kita untuk melihat badam itu buahnya seperti apa, bijinya seperti apa, ya. Karena mereka satu keluarga, ya, untuk memudahkan saja. Nah, contoh ini di sini. Pohon ketapang itu menghasilkan buah batu. Jadi sama seperti pohon badam itu ya. Jadi menghasilkan buahnya, jenis buahnya itu adalah buah batu. Sama seperti almond sejati dan banyak tanaman terkenal lainnya. Nah, ini mangga. Jadi satu keluarga. Jadi badam itu satu keluarga dengan mangga, kurma, dan kopi. Kalau kalian lihat biji atau buah mangga, kurma, dan kopi, itu seperti juga buah ketapang. Ya, jadi teksturnya ada kulit luar seperti ini, kulit luar, kemudian di bagian dalamnya itu ada daging buahnya, kemudian cangkangnya seperti ini, cangkangnya kemudian dalamnya ada biji. Ya. Buah batu adalah buah yang ditandai dengan memiliki bagian luar yang berdaging, yang memiliki cangkang, yang di dalamnya akan ditemukan benih. Ya, jadi yang biasa kita makan itu kacang almond itu adalah benih sebenarnya. Jadi gambarannya seperti ini. Ya, ini kalau ini kan buah ketapang ini cangkangnya yang keras, cangkangnya ya, dia sebagai pelindung benih yang ada di dalam. Nah, benihnya itu ini pohon buah dari buah ketapang ya. Kalau ini tadi ini almond manis, Prunus dulcis, almond yang manis, badam yang manis, seperti ini cangkangnya, ini benihnya, ini yang biasa kita makan ya. Ini hanya sebagai gambaran saja buat kita supaya kita tahu badam itu seperti apa. Nah, ini pohon. Nah, ini ini ada gambar yang putih, ini adalah pohon badam yang berbunga. Ya, bunganya berwarna putih, kacang almond yang bisa langsung dimakan ya, karena tidak mengandung cyanida. Bunganya berwarna putih. Ini badam. Nah, ini adalah beberapa contoh pohon ketapang. Mengapa saya ambil contoh pohon ketapang? Supaya untuk memudahkan kita mengenal ya, untuk mengenal tentang badam itu pohonnya seperti apa sih? Kurang lebih seperti ini. Jadi dia bertingkat-tingkat. Ya, kalau di gambar yang ini kan tidak kelihatan jelas nih pembagian tingkat-tingkatnya ya. Ini bisa pengaruh
karena tanahnya atau iklim di situ, jadi tidak mengalami sedikit apa istilahnya ya, penyimpangan sedikit dari bentuk aslinya. Ini ya, yang ini. Jadi ini kelihatan nih, ini bagus. Ini jenis pohon ketapang laut. Ketapang laut. Jadi kelihatan ya tingkat-tingkatnya, pembagian tingkat-tingkatnya. Ini hanya sebagai gambaran buat kita aja ya. Jadi mengapa saya tampilkan di sini ketapang, karena satu keluarga dengan badam, untuk gambaran kepada kita aja. Nah ini gambaran bunganya, bunga dari buah badam itu, bunga dari pohon badam itu adalah seperti ini ya. Jadi kita akan berbicara tentang pohon badam yang jenis Prunus dulcis, yang manis, yang bisa langsung dikonsumsi tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Jadi bunganya itu berwarna putih. Nah, dia dari keluarga Rosaceae. Kenapa? Karena mirip, bunganya ini mirip dengan bunga ros ya. Memiliki kelopak bunganya ini. Nah, kelopak bunganya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan putik sari dan benang sari dalam satu bunga. Ya, mengumpul seperti ini. Nah, ini tadi contoh buah. Ya, ini saya ambil dari buah ketapang ya. Nah, ini. Jadi bunganya atau buahnya itu mengumpul seperti ini, mengarah ke arah sinar matahari. Ini sangat subur ya. Di percabangan seperti, jadi ujung-ujung ranting seperti ini akan tumbuh buah. Ya, buah dari buah badam atau buah ketapang atau buah dari keluarga atau famili dari Rosaceae itu. Ya, dari badam. Nah, ini. Jadi pembuatan kaki dian emas atau menorah sebagai salah satu bagian yang ada di dalam ruang kudus mengambil pola bunga badam. Jadi bunga badam, pola pohon badam itu diambil untuk sebagai pola dari menorah. Ya, seperti ini. Jadi kalau kalian lihat ini ada di bawah ini untuk memudahkan ya untuk melihat, coba lihat. Ini dia keluarga Rosaceae ini, dia seperti ini. Jadi ada bertingkat-tingkat. Tingkat-tingkat. Kemudian buahnya, buah ujung dari ranting matahari. Ya, buahnya seperti ini. Terus Allah sendirilah yang mengambil inisiatif mengambil bunga badam sebagai pola pembuatan menorah. Mengapa? Ini kemungkinan karena kalau kita lihat karakter dari pohon badam itu sendiri, pohon badam adalah pohon yang berbunga, yang berbuah, bertunas itu pada saat tanaman lainnya belum berbunga, masih tidur, itu pohon badam sudah bangun. Pohon badam sudah berbuah. Pohon badam sudah berbunga. Ya. Dia berbunganya itu kalau kita lihat di beberapa ini ya, literatur itu bisa kalian lihat bahwa dia berbunga saat misalnya bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian nanti bulan Juni, Juli, Agustus dia akan berbunga. Jadi berbunga dan berbuah itu sepanjang tahun, tidak mengenal musim. Di setiap musim dia pasti berbuah dan berbunga. Jadi tidak tergantung mau keadaannya musim panas, musim dingin, musim hujan, musim kemarau, dia pasti berbunga dan berbuah. Bertunas juga. Itu pohon badam. Ya, jadi kemungkinan inilah inisiatif Allah sendirilah yang mengambil pohon badam itu sebagai inisiatif untuk membuat menorah, ya, menorah seperti ini. Nah ini alas kaki dari menorah, ya. Kemudian ini batangnya, tengahnya ini adalah batang. Kemudian sebelah kiri ini ada tiga cabang sebelah kiri dan 3 cabang di sebelah kanan. Kemudian ini ada 7 pelita. 7 pelita. Nanti jelasnya Pak Iwan dan Bu Nuni sepertinya pernah dulu sharing firman tentang ini. Nanti untuk detailnya itu bisa
Pak Iwan bisa menjelaskan, atau kalian mau bertanya tentang menorah, silahkan. Tapi saat sekarang saya tidak akan membahas tentang menorah, hanya sekilas saja, karena ini bagiannya Pak Iwan nih paling mengerti mengapa 3, mengapa 7 ya, ini tentang menorah ini. Jadi kita akan bercerita saja tentang pohon badam ya isinya. Oke, kita lanjut. Nah, pohon pertama yang bersemi pada musim semi. Nah, ini disebutkan pada musim semi. Tetapi juga pohon pertama yang berbunga, yang bersemi, yang berbuah juga pada musim dingin. Jadi tidak mengenal musim. Ya, pohon badam itu dia berbunga, berbuah, dan bertunas itu tidak mengenal musim. Di setiap musim dia pasti berbuah, pasti menghasilkan sesuatu. Itu adalah memberikan gambaran kepada kita, firman Allah itu akan segera digenapi. Kapanpun Allah mau, firman Allah itu akan segera digenapi. Ya, saatnya nanti kita tidak tahu kapan. Ini adalah gambaran untuk kita selalu berjaga-jaga pohon badam ini. Saat semua masih tidur, saat semua masih terlena dengan kenyamanan, kita harus tetap berjaga, kita harus tetap siap, siaga ya. Umat Tuhan akan sadar bahwa Allah itu hidup dan sedang mengatur jalan sejarah untuk memenuhi maksud-maksudnya. Jadi pohon badam itu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita harus selalu sadar bahwa benar Allah itu hidup. Ya, dan Allah sedang mengatur jalan untuk memenuhi, menggenapi janji-janjinya. Nah, nanti kita sharing sedikit, saya sedang sharing sedikit tentang cerita tentang tongkat Harun yang menghasilkan buah badam. Nah, terus yang ketiga, pohon badam disebutkan sebagai pohon penjaga. Mengapa? Karena lebih dahulu berbunga dibanding pohon atau tanaman lainnya. Ya, jadi saat awal tahun itu kalau dilihat dari asalnya, negeri asalnya pohon badam ini, bulan-bulan Januari, Februari itu kan musim dingin itu, musim salju ya, saat semuanya masih meringkuk di dalam rumah, saat semua tanaman masih tertutup oleh salju, itu pohon badam sudah mampu untuk berbuah dan bertunas. Ya, padahal posisi saat itu musim salju, dia mampu untuk berbuah dan bertunas. Jadi pohon ini tidak tergantung atau tidak terpengaruh akan situasi dan kondisi yang ada di sekelilingnya. Ya, pohon penjaga. Nah, cerita tentang badam itu bisa kita lihat di Yeremia, kitab Yeremia pasal 1. Nah, Yeremia ini adalah salah satu kitab yang kalau kita lihat ya, kita baca tentang isi-isinya itu adalah tentang penghukuman, ya, segala macam tentang penghukuman. Tetapi di situ juga ada reward atau janji-janji Allah yang digenapi di dalam Yeremia. Kemudian dalam kitab Keluaran, di situ juga diceritakan tentang bunga badam yang dijadikan sebagai hiasan kandil. Jadi kandil ini adalah menorah tadi ya, atau kaki dia yang tadi itu adalah kandil. Jadi kandil itu bahasa Ibraninya menorah. Menorah itu adalah bahasa Ibraninya itu kandil, bahasa Ibraninya adalah menorah. Ya. Itu kandil ini. Nah, terus dalam Kejadian 43 ada juga disebutkan tentang buah badam. Ya, Yakub mengirim buah badam ke Mesir bersama hasil tanah lainnya. Bisa kita untuk ini bisa kalian baca sendiri nanti ya, dalam kitab Yeremia, kitab Keluaran, dan kitab Kejadian. Itu ada tentang cerita tentang badam di situ. Nah, ini cerita tentang tongkat Harun yang menghasilkan buah badam. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini ada bunga. Ada bunga badam yang memiliki 5 kelopak dengan benang sari dan putik sari. Dia adalah salah satu contoh bunga yang sempurna ya, karena di dalam satu bunga memiliki alat reproduksi yang sempurna, karena memiliki benang sari dan putik sari di dalam satu bunga. Kemudian ini ada buahnya. Buahnya mirip seperti buah ketapang ya, bentuknya ini.
karena mereka masih dalam satu keluarga, yaitu Rosaceae. Nah, dalam Bilangan 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Nah, ini kita baca ya. Bilangan berapa tadi? Bilangan 17. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, ini tentang tongkat Harun ya, yang berbuah badam. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Jadi masing-masing suku Israel itu diberikan satu tongkat ya untuk setiap suku. Di sana ada 12 suku, jadi masing-masing suku diberikan satu tongkat. Dan di setiap tongkat itu dituliskan nama pemimpin suku tersebut. Ayat 3. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Ya, ini kemungkinan mengapa pada tongkat Lewi dituliskan namanya Harun, karena Harun ini adalah kalau kita lihat tuh dia berasal dari keluarga, orang tuanya adalah suku Lewi ya. Suku Lewi ini adalah suku untuk keturunan imam ya, karena mereka diberikan karunia pengetahuan yang lebih oleh Tuhan, itu suku Lewi. Nah, pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Ayat 4. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Jadi setiap tongkat yang ada tulisan pemimpinnya harus diletakkan di dalam kemah pertemuan di depan tabut hukum. Ya, depan tabut hukum. Ayat 5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Jadi ini ayat kelima ini, maksudnya Tuhan adalah setiap tongkat, jadi setiap tongkat yang ada tulisan pemimpin masing-masing suku Israel diletakkan, bilang kalau ada tongkat yang bertunas badam, itu berarti dialah suku yang akan kupilih untuk memimpin kamu, supaya sungut-sungut meredakan. Maksudnya mengapa tongkat Harun itu sampai bertunas? Supaya meredakan ini, saya kasih tanda putih, meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu. Kamu ini kemungkinan adalah kepada suku Lewi, karena Tuhan mau agar suku Lewi itu yang menjadi imam atas sungut. Mereka tidak mau, ya, tidak mau mendengarkan pilihan Tuhan. Nah, di sini kita belajar nih bahwa setiap pilihan hamba-hamba Tuhan itu adalah siapapun dia, melayani dalam apapun dia, itu adalah pilihan Tuhan. Tuhan yang memilih mereka. Ya. Dan Tuhan tidak suka apabila kita bersungut-sungut atas hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Nah, sungut-sungut yang diucapkan mereka sehingga tidak usah mendengar lagi. Jadi Tuhan tidak suka mendengar. Jadi tidak suka mendengar kita bersungut-sungut tentang hamba Tuhan, tentang pekerjaan mereka, tentang pelayanan mereka. Ya. Ayat 6. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Ayat 7.
Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan di dalam kemah hukum Allah. Ya. Ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Lihat ini. Jadi, tongkat Harun dari ke-12 tongkat itu hanya tongkat Harun yang bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Ya, jadi buah badam tidak mengenal buah yang selalu berbuah, tidak mengenal musim. Mengapa seperti itu? Itu karena atas kehendak Tuhan. Ya, sebagai pohon penjaga. Ya, ayat 9. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan, menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati. Ya, ini kalian lihat nih, kalimat terakhir yang saya beri warna putih. Jadi jika kita bersungut-sungut terhadap hamba Tuhan, terhadap pelayanan mereka, Tuhan itu tahu, Tuhan mendengar. Ya, Tuhan mendengar. Akibatnya apa? Jika kita terus melanjutkan itu tanpa kita bertobat akan sikap kita, kita bisa mati. Mati ini bukan hanya secara fisik ya. Ya, mati secara fisik. Bisa juga ini mati rohani, kekeringan rohani. Ya. Oke, lanjut. Nah, tongkat Harun yang menghasilkan buah badam. Yang pertama, tunas baru dari tongkat yang mati. Tongkat itu adalah benda mati, dia bukan benda hidup. Tetapi atas kuasa Tuhan, atas mujizat Tuhan, tongkat itu mampu mengeluarkan tunas. Tongkat itu mampu mengeluarkan bunga, kuntum, dan berbuah. Ya. Itu hanya bisa Tuhan yang melakukan, karena tongkat itu adalah benda mati. Karena kalau logikanya, kalau kita lihat ya, makhluk hidup, hanya makhluk hidup saja yang mampu berbunga, berbuah, mampu berkembang biak. Ya, mampu berkembang biak, mampu bertumbuh, itu hanya makhluk hidup. Tapi dari sebuah tongkat yang mati, itu bisa mengeluarkan tunas yang baru. Ini memberikan, mengingatkan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Mengatakan kepada kita juga bahwa mujizat Tuhan itu bisa terjadi kapan saja Tuhan mau. Ya. Terus yang kedua, simbol ini menyiratkan kesediaan Tuhan untuk selalu menjaga umatnya. Lihat ini, ya. Kesediaan Tuhan untuk selalu menjaga umatnya. Jadi, pohon badam, buah badam, yang selalu berbunga atau berbuah tanpa mengenal musim, itu menyiratkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa Tuhan itu akan selalu berjaga-jaga atas umatnya di setiap kondisi apapun. Dan kita juga dituntut dari sini ya, kesiapan umat untuk selalu berjaga-jaga mendengar kepada Tuhan. Jadi ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita harus kerjakan. Tuhan bersedia untuk menjaga kita. Kita juga harus tetap berjaga-jaga. Wujud kita berjaga-jaga yaitu mendengar kepada Tuhan. Caranya bagaimana mendengar Tuhan itu? Ya ibadah, doa, saat teduh. Itu penting, hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya, berjaga-jaga agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Nah, ini kalau masa sekarang di masa pandemi seperti ini ya. Kalau misalnya kita yang anak sekolah, mahasiswa, coba kalian lihat. Kalian kalau perhatikan saat sekarang itu, kalian seperti dipaksa, ya, dipaksa untuk dewasa. Dewasa dalam apa? Dalam banyak hal. Ya, dewasa secara rohani, secara jasmani juga dituntut. Contohnya apa? Kalau dulu pembelajaran tatap muka,
Sekarang pembelajaran dituntut untuk memaksa diri melihat nih, mengikuti melalui HP atau melalui laptop. Ya, pembelajaran secara online. Itu kalian dituntut situ bagaimana misalnya pembelajaran kalau dulu kan di sekolah bisa duduk manis, jadi guru menyampaikan bisa dengarkan. Nah ini kita tuntut dewasa saat pembelajaran online ya. Kalian bisa mengerti maksud saya. Pembelajaran secara online, kalian di rumah, misalnya guru menerangkan, wah secara online kan enak. Kapanpun bisa makan atau minum, itu bisa. Ya, tetapi harus tetap fokus. Kalau kita terlena, guru menyampaikan apapun di sana secara online, kita sibuk dengan misalnya buka sambil guru menerangkan, kita buka-buka game atau WA-WA dengan kawan. Nah, itu ya harus hati-hati. Dituntut secara dewasa untuk bagaimana bisa menguasai diri ya saat sekarang ini. Kalau dulu masa-masa kuliah dulu itu kalau orang kuliah paling disampaikan hanya beberapa poin saja. Setelah itu tugasnya banyak, kita harus mencari. Nah sekarang mau itu SD, SMP, SMA, bahkan sekarang anak-anak TK ya, jadi guru atau PAUD, ya, pembelajarannya secara online, nanti mereka, ayo ini nanti kerjakan dari tugas ini sampai ini, harus diwarnai, ini misalnya contohnya anak-anak TK. Nah, kalau SMP, SMA, seperti kalian anak roket yang mahasiswa, lebih-lebih ya, pertemuan yang dulunya misalnya 3 jam, 2 jam, disingkat menjadi 1 jam atau 1,5 jam. Selebihnya silahkan cari, kerjakan tugas ini, harus buka-buka, cari berbagai pustaka dari Google, dari YouTube, dari manapun. Ya, dituntut untuk menjadi dewasa. Nah, saat seperti sekarang ini kalian harus berjaga-jaga supaya tidak terjatuh dalam dosa. Karena saat misalnya kita mencari sesuatu atau mencari pustaka di dalam Google, itu nanti berbagai macam gambar dan lain sebagainya bisa muncul. Ya, kalian harus bisa wujud berjaga-jaga, jaga imanmu, jaga hidupmu. Ya, harus selalu sadar. Kemudian tongkat Harun. Tongkat Harun ini juga seperti tadi yang di kitab Bilangan yang kita baca itu disebutkan bahwa salah satu tujuan Tuhan memilih ya orang-orang yang akan melayani Dia. Itu adalah pilihan Tuhan. Ya, Tuhan yang menetapkan seseorang itu melayani Dia atau tidak. Ya, Tuhan yang menetapkan semuanya itu. Kita harus sadar, kita harus menghormati ya pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah untuk melayani Dia. Ya. Nah, pohon, bunga, dan buah badan.